Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Sahabat kalian yang berbahagia, ini kita berada di penghujung September. Dan pada beberapa saat yang lalu kita atau saya mendapati beragam informasi yang beredar perihal kekejaman Partai Komunis Indonesia, juga termasuk di dalamnya perlunya ataupun istilahnya dinamika tentang pemutaran film G30 SPKI yang beredar luas, di mana ada sisi yang pro, ada sisi yang kontra. Terlepas dari itu semua, kita penting melihat terlebih dahulu sebenarnya apa sih manfaat sebuah film. Ini penting sekali untuk kita ketahui agar ketika kita memilih untuk melihatnya, ada pesan yang secara utuh bisa kita tangkap. Pada saat yang sama kita bisa mentransformasikannya kepada mereka yang belum melihat atau belum mengetahui, terutama generasi milenial yang memang tidak mengikuti, tidak merasakan, atau bahkan mulai jauh dengan referensi sejarah. Terlebih saat ini nilai-nilai sejarah sepertinya dipandang tidak relevan untuk kemajuan bangsa dan negara, setidaknya oleh mereka yang pro dengan hal tersebut. Sisi yang selanjutnya adalah apakah ada sebuah manfaat yang bisa kita peroleh kaitannya dengan film. Tentu saja tergantung jenis film itu sendiri. Ketika film itu berdimensi sejarah, sudah sangat jelas bahwa akan banyak nilai manfaat yang diperoleh. Hanya saja ini hari ini menjadi sesuatu yang kelihatan tidak jelas atau absurd, disebabkan kaum milenial memang tadi ya, dia jauh dari referensi-referensi sejarah, sehingga narasi yang kemudian mengkaitkan film ini dengan keberadaan rezim Orde Baru, dianggap sepihak dan seterusnya, menjadi hal yang bagi sebagian milenial itu ragu apakah film ini betul-betul penting, bermanfaat dan seterusnya. Walaupun kalau kita tanya pada generasi yang sebelum mereka, jelas film ini diakui sebagai hal yang sangat penting untuk menjadikan bangsa ini senantiasa waspada, terhindar dari bahaya yang sama seperti yang pernah terjadi pada tragedi 1965 itu sendiri. Dengan demikian maka sebenarnya objek kita ketika membahas masalah G30 SPKI itu lebih kepada milenial, anak-anak yang hari ini ya generasi rebahan yang boleh jadi tidak begitu ngeh dengan pentingnya sejarah. Pada sisi lain, penting juga kita melihat secara objektif tentang apa sebenarnya komunisme itu. Menurut Hamid Fahmi Jarkasi atau biasa dipanggil Gus Hamid, komunisme ini adalah bentuk protes ya atas kapitalisme. Jadi kalau kapitalisme itu memandang hidup harus makmur dan kemakmuran itu memang bisa dicapai tapi tanpa distribusi yang merata, sehingga ada kelompok borjuis, ada kelompok proletar, maka komunisme ini lawan dari kapitalisme. Dia sama-sama menghendaki kemakmuran, tetapi dengan semangat sama rata, pemerataan. Pada akhirnya sejarah membuktikan bahwa komunisme itu tidak pernah betul-betul hadir dengan idealisme yang dibangunnya. Faktanya dalam negara-negara komunis, para pemimpinnya hidup bagaikan borjuis atau borjuis, lebih borjuis dari borjuis kapitalis itu sendiri. Sehingga isu-isu sosialisme, isu-isu proletar adalah isu-isu yang sebenarnya tidak lebih dari sekedar tagline ataupun jargon yang pada kenyataannya belum pernah kita temukan hidup atau benar-benar ada di dalam kehidupan negara-negara yang menerapkan sistem komunisme itu sendiri. Dengan demikian, kita melihat bahwa sebenarnya kapitalisme dengan sosialisme itu sama, berangkat dari sebuah pemahaman yaitu materialisme yang aksinya, aksiologinya ya adalah bagaimana hidup makmur. Walaupun ya lanjutan dari kedua isme ini sangat bertentangan, di mana kapitalisme masih memandang agama itu perlu, kalau sosialisme itu memandang agama itu candu, tidak penting sama sekali, bahkan berbahaya. Kalau kapitalisme mengatakan Tuhan minggir saja, kalau komunisme, sosialisme itu Tuhan tidak ada.
Jadi sama-sama parah sebenarnya. Lantas apa yang penting kita lihat dari fenomena ataupun kembali hebohnya masalah G30 PKI pada saat ini? Pertama, kita mesti melihat bahwa sejarah haruslah dipandang sebagaimana adanya. Semua pihak tentu punya penafsiran terhadap sejarah. Namun, apa yang telah menjadi karya anak bangsa untuk memberikan kontribusi positif, terlebih kalau melihat tujuan diputarkannya film G30 PKI itu agar tragedi ini tidak terulang, saya pikir sangat penting kita mengapresiasi karya tersebut. Artinya, tontonlah, objektiflah, dan jadikan itu sebagai sebuah semangat untuk mempersatukan bangsa. Pada saat yang sama, mereka yang kontra mestinya hadirkan saja film yang lebih baik menurut versi mereka, sehingga tidak terjadi diskusi atau debat yang seperti ini. Ini namanya diskusi jalan di tempat, di mana orang lain sudah maju, kita masih di tempat ini saja. Setiap 30 September diskusinya seperti itu. Ya silakan pihak yang kontra membuat film yang sama, nanti dilihat oleh publik seperti apa. Nah, daripada melarang ataupun membuat narasi-narasi yang cenderung menimbulkan kegaduhan. Dan yang tidak kalah penting, generasi muda Islam harus tampil sebagai orang yang melihat bahwa kapitalisme, komunisme adalah isme yang gagal menghadirkan kemakmuran. Dan ingat, di dalam Islam, kemakmuran bukan sekedar sisi materi, tetapi juga ruhani. Hanya Islamlah satu-satunya jalan untuk membangun manusia yang makmur lahir dan batin. Tantangannya, apakah siap pemuda Islam menjelaskan Islam sebagai sebuah nilai peradaban yang menjawab tantangan kemakmuran? Apakah juga sudah memiliki konsep, kesiapan langkah untuk mewujudkan itu semua? Selagi masih muda, mari kerahkan energi, waktu, dan tenaga kita untuk mengarah pada jawaban-jawaban yang diperlukan umat manusia, bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin, bahwa Islam itu ya tidak membedakan borjuis dengan proletar, tapi harus sinergi untuk terwujudnya satu tatanan kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.